kristal apa? Template. Kok template sih? Apa sih template? Peles, kristal peles di Beijing, lagi di Beijing. Ini cuma pakai skincare nih, kita Mirzani skincare yang made in Korea. Nih gue masukin ya keranjang ya, biar kalian beli ya, biar kalian tahu yang mana produknya. Ini tuh gue masukin 2 tuh. Tuh yang gue pakai hanya itu. Pin. Tuh. Kalau kalian pengen punya muka kayak gini, pakai skincare made in Korea yang gue bikin di Korea. Apalagi sih alkohol tobacco, apa sih TikTok? Belum mampu kak, bisanya beli yang 200.000. Iya nggak apa-apa, didoain cepat mampu, didoain rezekinya banyak, didoain rezekinya gampang. Manfaatnya apa? Skincare gue itu yang gue pakai ada serum gold sama krim kolagen ya. Serum goldnya sama krim kolagennya itu ada anti agingnya untuk menunda penuaan dini, sama bikin skin barrier kamu jadi bagus. Jadi kalau kamu nggak pakai makeup pun kamu bakal pede. Nah terus satu-satunya skincare yang ada ginseng merahnya itu cuman ada di Nikita Mirzani skincare yang premium yang gue bikin di Korea, yang gue udah taruh di keranjang kuning. Ya, itu ada ginseng merah. Ginseng merah itu bisa mengobati yang namanya bopeng, pori-pori besar, jerawat, komedo, beruntusan, mengencangkan kulit, mengglowingkan, menyehatkan untuk semua jenis kulit bisa. Terus sama menyamarkan kerutan, bisa menyembuhkan mata panda juga. Tuh, jadi banyak banget manfaat dan fungsinya dari 2 skincare itu doang. Kopis, lo bener-bener ya. Lo mau live gak sekarang Kopis, gue tanya. Lo mau live gak? Kesel. Aku udah check out kak, thank you. Dan itu herbal ya, skincare gue itu yang made in Korea itu herbal. Serum goldnya sama krim kolagennya itu herbal, itu made in 100 juta % dari Korea gue bikin. Tuh makanya gue awet muda. Dan stepnya tuh cuma 2. Dia cuma ada serum gold sama krim kolagen, dipakainya pagi dan malam hari. Nah skincare gue itu dia awet sampai 2,5 bulan. Jadi kamu lebih awet. Jadi gak usah beli skincare tiap bulan. Hitungannya tuh murah sebetulnya. Khasiatnya kalian jangan pakai skincare yang murah ya, makanya muka kamu jadi murahan, muka kamu jadi jelong, muka kamu jadi rusak ya, karena kamu lebih sukanya pakai skincare murah. Yang murah itu yang bahaya guys. Pemakaian berapa lama kelihatan hasilnya? Dalam pemakaian 1 minggu juga udah kelihatan hasilnya. Tapi kalau kamu pakai skincare yang lama, pengen pakai skincare baru gua, kalian harus istirahatkan muka kalian tuh kurang lebih 10 hari paling cepat ya, supaya tidak terkontaminasi dengan skincare jelek kalian yang sebelumnya. Itulah kurang lebih. Pelangsing aku belum aku masukin ke TikTok, lagi di review. Gue tuh nggak bisa pakai skincare yang bahan-bahan kimia, makanya gue jauh-jauh ke Korea, gue bikin di Korea. Nih kalau gue flash sale mau nggak? Gue flash sale deh buat kalian sebentar aja ya. Gue flash sale yang serum goldnya ya. Jadi 800.000. Kok jadi 8 juta? Jadi 800.000 nih. 800.000 nolnya berapa sih Nat? 5 menit aja ya, 5 menit tuh gue diskonin. Cus. Tuh serum goldnya gue diskonin tuh, 5 menit aja. Brightening mau dimasukin, tapi brightening add product. Nih gue masukin brightening tuh. Dan serum bibir juga mau. Oke, gue masukin serum bibir.
Crystal Palace, mau ke Crystal Palace. Ini masih di Beijing. Ada lagi nih, aduh, gue pusing ya sama TikTok. Setiap tadi gue lagi boker, gue buka TikTok, isinya yang keluar kasus Vina terus. Sekarang ada yang baru namanya Aep ya. Aep saksi saksi mata di tempat kejadian. Ada lagi. Kenapa sih dipirit-pirit? Gue nggak ngerti. Kenapa nggak langsung digibas abis aja gitu? Memang seberapa powerfulnya sih seorang bupati? Seberapa powerfulnya sih orang-orang itu sampai polisi nggak bisa nangkep selama 8 tahun? Harus viral lagi ketika film itu tayang. Potongannya besok. Iya, lu makanya harus deket-deket gua deh. Nah. Harus tadi bikin rambut. Iya, tadi kan bikin rambut kan belum cakep, Cong. Tetika di gua kemana-mana. Nanti dibilang, kembali ke setelan awal, gitu-gitu. Please deh, ngerti sudah, cepetan ditangkep biar isi TikTok tuh nggak kasus Vina terus. Gue puyeng. Gue tuh paling nggak mau ngikutin kasusnya Vina karena buat gue udah basi. Tapi maksud gue, masa iya sih nyawa orang sampai hilang itu polisi nggak mau nangkep, nggak mau cari tahu gitu. Nggak masuk ke logika gue. Maksudnya kayak gue aja dulu tuh pernah dipenjarain 2 bulan. Padahal harusnya kasus gue itu tidak harus gue dipenjara, tapi gue dipenjarakan. Gue juga bingung juga sih, maksud gue ini ada apa ya dengan Republik Indonesia ini? Kenapa menghilangkan nyawa orang begitu sulit, menangkap orang, tapi perkara-perkara yang cuman Instastory dan lain-lain itu cepet banget orang dipenjarain. Padahal harusnya kalau dibaca ulang, dulu kasus gua yang di Serang terakhir itu gua nggak boleh dipenjara karena undang-undangnya pasalnya tuh tidak untuk dipenjara gitu. Gua nggak paham. Tapi kasus Vina 8 tahun loh. Sekarang ada Aep. Nanti ada siapa lagi. Pusing kali. Bapaknya ini juga nggak nangkep. Siapa bapaknya? Bapaknya Eki iya. Kok kayaknya ini kepanasan deh. Ber, sesak napas lo langsung. Kenapa nggak langsung pada duduk perkaranya gitu? Kebanyakan menerka-nerka. Tapi dari sekian banyak orang yang ngasih pendapat kayak yang firasat tai kucing itu kayaknya nonsens. Anak indigo itu nonsens. Terus paranormal itu nonsens. Ada satu paranormal yang dari Kalimantan, namanya siapa? Namanya Tabib Sadaka. Tabib Abib Sadaka yang dari Kalimantan. Apa? Tabib Badaka. Oh, Tabib Badaka yang menurut gua paling masuk akal tuh dia. Dibanding yang lain-lain pada pansos itu paling masuk akal tuh dia. Selebihnya yang lain-lain tuh cuma ikut-ikutan doang supaya ikut-ikut namanya ke bawah gitu, jadi viral gitu. Selebihnya yang lain nonsens, bullshit. Kenapa sih si Linda itu nggak diambil aja, udah ambil. Si Saka itu juga penjarain lagi deh, sama lawyernya tuh, siapa namanya? Nenek Gayung ya, yang dipanggil Nenek Gayung. Nenek Gayung tuh gue. Kenapa jadi itu lawyer? Nenek Gayung tuh gue ya. Itu film gue, Nenek Gayung. Siapa lawyernya Saka? Netizen loh yang bilang Nenek Gayung, bukan gue. Ya pokoknya sama lawyernya Saka tuh. Lawyer tuh bisa dipenjara nggak sih kalau ngasih apa? Keterangan palsu. Maksudnya dia membuat cerita
Padahal ceritanya nggak begitu. Bisa nggak sih? Gue sih nggak tahu ya, makanya gue nanya. Oh, nenek lampir, dibilangnya nenek lampir bukan nenek gayung. Sorry. Bisa nggak sih di penjara itu di maksudnya ditahan aja dulu lah, supaya apa ya namanya, supaya kebenaran tuh terungkap gitu. Karena kan dari dua orang ini sebetulnya yang bikin ribet itu adalah dua orang ini sebetulnya ya, Saka dan lawyernya si nenek siapa namanya, karena udah tua kan, nenek siapa, coba jangan sampai salah namanya, coba cari lawyernya Saka gitu. Coba Titin Ya, ikutin. Sebenarnya ya gampang aja sih sebetulnya. Polisi tinggal manggil aja itu si Saka sama si Titin lagi. Tapi jangan dipanggilnya di Polres Cirebon atau Polsek Cirebon. Karena kan si Titin sendiri bilang dia punya kedekatan yang begitu khusus sama Polres atau Polsek Cirebon. Dia sendiri yang ngomong waktu di acara TV One. Jadi panggil tapi jangan di Cirebon, panggil di Jakarta aja deh, itu Polda Metro tuh. Coba panggil si Titin itu, nenek Titin sama si Saka, taruh di terpisah, tanya, karena mereka sebetulnya sih saksi kuncinya. Kenapa gue? Oh, terus kenapa si Linda itu begitu sulit untuk ditanyain, untuk dicari tuh kenapa? Kenapa masih disembunyiin? Sengaja banget deh kayaknya supaya berlarut-larut. Gue jadi nggak happy buka TikTok isinya itu semua. Kemana-mana. Sekarang jam berapa di Jakarta? Mudah-mudahan habis ini isi TikTok gua nggak tentang Vina deh. Bosan. Jam 12.